3, 2, 1. Teman-teman, ada peribahasa bilang, Anda tidak memiliki kesempatan kedua untuk membeli kesempatan pertama. Seringkali kesempatan pertama datang dari kata-kata. Itu ini topik kita hari ini. Selamat pagi semua. Baik. Yang kami hormati Ibu Suliawati sebagai pengampu dari komunikasi data. Jujur, kami sangat senang hari ini. Karena kenapa? Lihat wajah-wajah teman-teman semua. Jadi, membuat kami lebih efisien untuk kami cepat ini. Kenapa? Banyak orang di luar sana yang menghabiskan waktunya dengan hal yang sia-sia. Teman-teman semua di sini memilih datang ke sini untuk menuntut ilmu. Untuk itu, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Sulinya sebagai moderator dan presentator pertama, dan bersama saya dan teman kami Rati sebagai presentator kedua, dan teman kami Jessica sebagai presentator ketiga. Dan selama 1 jam ke depan, kita akan membahas tentang apa itu multiplexing. Untuk itu, kami dari kelompok 5 mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang apa itu multiplexing. Masuk dalam kita pembahasan yaitu multiplexing. Multiplexing adalah suatu teknik untuk mengirim lebih dari satu atau banyak informasi melalui satu saluran. Contohnya, kita sering mendengar yang namanya Wi-Fi. Wi-Fi itu ada beberapa fungsi. Ada seperti modem atau sebagai multiplexing. Dan di dalam kita misalnya kita akan mengambil contoh dalam keluarga atau orang yang memakai Wi-Fi itu. Dan keluarga itu ada 4 orang yang ada bapak, mama, kakak atau adik. Pada saat bersamaan mereka memakai yang namanya internet dan komunikasi yang berbeda. Ada yang memakai handphone, laptop dan sebagainya, yang termasuk komunikasi data. Yang artinya, misalnya gini, logika ini. Kalau soalnya ada seseorang yang memakai atau berkomunikasi dengan orang lain, maka diberi yang namanya satu saluran. Setiap orang satu saluran. Kalau 4 orang yang memakai komunikasi berarti dikasih 4 saluran. Ternyata enggak. Kenapa? Ternyata enggak kan? Enggak. Karena kenapa? Dia memakai cara menggunakan cara untuk yang disebut namanya menggabungkan. Proses menggabungkan itu bisa dinamakan yaitu multiplexing. Itu yang pengertian dari multiplexing, yang mana dapat mengirim atau lebih dari satu atau banyak informasi melalui satu saluran. Tujuan utamanya adalah untuk menghemat jumlah saluran fisik, misalnya kabel, memancar dan penerima, atau transceiver atau kabel optik. Contoh aplikasi dari multiplexing adalah ada jaringan transmisi secara jauh, baik yang menggunakan kabel maupun yang menggunakan media udara seperti wireless atau radio. Sebagai contoh, satu dari kabel optik Surabaya sampai Jakarta bisa dipakai untuk menyalurkan ribuan percakapan telepon. Ini adalah bagaimana menggabungkan ribuan informasi percakapan voice yang berasal dari ribuan belakang telepon tanpa saling bercampur sama lain. Yang kedua ada diagram multiplexing. Secara umum, fungsi multiplexing pada gambar bawah ini yaitu multiplexer mengkombinasikan atau memultiplex data dari input dan mentransmisi melalui kapasitas data link. Dan multiplex, pemisah multiplex dari data tersebut tergantung pada channel dan mengirimnya ke layout yang diminta. Ini adalah salah satu contoh gambar di mana pada diagram multiplexing, di mana ada MUX pada satu link atau satu saluran saja. Yang mana MUX itu singkatan dari atau bisa di multiplexer atau the MUX itu bisa dikatakan the multiplexer. Kalau the MUX atau MUX itu bisa dikatakan perangkat atau alat. Kalau multiplexing itu adalah proses. Beda multiplexing sama MUX dan MUX. Kalau MUX itu berfungsi sebagai kumpulan data yang mana bisa diminta dari sumber terminal yang berbeda. Misalnya, ketika data yang sudah dikumpul tadi bisa disatukan, bisa dikirim melalui sumber atau sinyal yang sama atau berbagai jenisnya. Ketika data yang dikirim tadi, ketika data itu nyampe ke tujuan atau ke area yang ditunjuk, maka data itu akan berpisah lagi. Proses pemisahan itu bisa disebut MUX. Fungsi MUX itu adalah data yang memisahkan dari multiplexer sehingga dapat dikirim ke berbeda yang diinginkan. Ada beberapa kegunaan dalam multiplexing pada ini. Pertama, komputer
host hanya butuh satu port atau input atau output untuk berbagai terminal. Kedua, hanya satu line transmisi yang dibutuhkan. Ada beberapa alasan mengapa kita menggunakan multiplexing. Pertama, menghemat biaya pengguna saluran komunikasi. Misalnya, apa menghemat biaya pengguna komunikasi dalam multiplexing? Saya contoh. Contoh, seandainya kita tidak menggunakan yang namanya multiplexing, kita menggunakan multiplexing, kemungkinan karena kita tidak menggunakan multiplexing, ada seorang yang menggunakan yang namanya media atau internet. Misalnya satu orang satu saluran, yang kita katakan satu orang satu saluran, atau satu orang satu tower. Lah, kalau banyak yang memakai satu saluran atau tower tadi, udah berapa kali banyak dikalikan dengan banyak yang menggunakan banyak yang menggunakan tower tadi gitu. Kalau banyak yang menggunakan, berarti banyak besar kali biaya untuk dikeluarkan. Lah, makanya ada yang namanya multiplexing. Mengapa kita harus menggunakan multiplexing? Karena dengan adanya multiplexing itu cukup satu tower saja untuk mengakses atau mengcover pengguna lain untuk ada satu pengguna tower saja gitu. Yang kedua ada memanfaatkan sumber dari sebisa mungkin. Sudah memanfaatkan sebisa mungkin. Misalnya pemerintah membangun jalan seluas atau selebar-lebarnya. Tetapi jalan yang digunakan hanya ada kendaraan yang lewat cuma 1, 2, 3 atau beberapa kendaraan lain. Apakah bisa didapatkan efisiensi? Enggak. Tentu enggak. Karena kenapa? Untuk apa bangun jalan yang selebar itu kalau cuma 1, 2 atau kendaraan lain untuk yang bisa dilewati? Supaya lebih efisiensi jalan itu atau lebih efisiensi jalur lain dialihkan ke jalan tersebut supaya banyak kendaraan atau mobil-mobil yang lain bisa lewat ke situ dan lebih efisiensi atau bisa dikatakan bench-win. Apa itu bench-win? Bench-win itu bisa itu tadi yang namanya lebar jalan dalam multiplexing bench-win itu bisa dikatakan frekuensi rentang. Frekuensi apa itu frekuensi rentang? Itu frekuensi tertinggi dan terendah. Itu bisa dikatakan tadi dalam jalan tadi yang kita katakan itu antara luas dan lebar jalan itu. Contoh dari salah satu contoh dari tentang tadi yaitu dalam sebuah multiplexing itu kita sudah membahas sebelumnya yang namanya saluran radio. Itulah merupakan salah satu contoh dari multiplexing yang disebut rentang, di mana berapa saluran radio yang dikeluarkan dari radio itu. Kalau nggak salah saluran radio yang dikeluarkan itu mulai dari 88 mega sampai 180 MHz. Itu yang disebut rentang atau frekuensi rentang. Atau disebut bench-win. Semakin besar bench-winnya, semakin luas salurannya, semakin banyak data yang dikirim. Yang ketiga, kapasitas terbatas dari saluran komunikasi digunakan semungkin. Keempat, karena terbit permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Ada beberapa fungsi multiplexing secara umum, yaitu yang pertama membantu berbagai koneksi pada sebuah mesin, yang kedua memetakan banyak koneksi pada sebuah tingkat antara sebuah koneksi dengan yang lain. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kami Kartini. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan dan kualitas data. Semakin tinggi kecepatan data, semakin efektif biaya untuk transmisi data. Biaya per bps pun seiring dengan tingkatnya kecepatan data dari fasilitas transmisi. Biaya transmisi dan penangkapan penerima per bps seiring dengan meningkatnya kecepatan data sebagian besar dan aplikasi data pribadi membutuhkan kecepatan data yang relatif sederhana. Untuk komunikasi dan aplikasi
pemisah atau broadband. Contoh aplikasinya adalah pemilihan saluran atau channel pada siaran radio atau TV. BDM. BDM adalah suatu proses multiplexing pada sinyal digital yang kemungkinan berada dengan kembali dari kecepatan tinggi dan satu-satunya komunikasi dengan saling mengucapkan kata dan suara yang berbeda dengan sinyal digital. Kemudian sampling dilakukan dari sinyal asal atau itu sinyal sebanyak hanya frekuensi. Hanya satu vektor dari sinyal tertentu yang terjadi dalam komunikasi pada fase tertentu. Metode ini dipakai dalam komunikasi seluruh GSM. Kekurangan dan kelebihan BBM ada dua. Yang pertama, kekurangannya adalah jika ada sinyal yang tidak ada data pengantar, BBM tetap menggunakan bahan untuk sinyal yang ada. Kalau tidak ada data pengantar, ini merugikan penggunaan kapasitas maksimal. Yang kedua, kelebihan adalah karena teknik ini tidak memerlukan broadband, jadi bandwidth